Jangan lewatkan satupun detiknya. Setiap bagian bakal bikin kamu terkejut dan mau berbicara. Hei kawan, siapa yang bilang kita hanya akan bilang, ini negara terkotor, itu negara terkotor? Tidak, kali ini kita bakal buka tabir rahasia. Dari kebiasaan masyarakat yang tak terduga, hingga alasan mengapa masalah kebersihan jadi seperti ini. Dan ingat, di akhir video, ada hal yang bakal bikin kamu langsung mau berbagi cerita di kolom komentar. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dari ranking ke-10. Negara yang mungkin kamu kenal, tapi tahukah kamu apa yang bikin mereka masuk daftar ini? Jangan lupa like kalau kamu penasaran, subscribe buat nggak ketinggalan konten seru lainnya, dan komen langsung kalau kamu pernah tinggal atau berkunjung ke negara ini. Peringkat ke-10 jatuh ke tanah air kita, Indonesia. Tapi jangan langsung marah ya, mari kita lihat fakta secara jernih. Indonesia masuk daftar dengan skor kotor $58,75. Tahukah kamu bahwa di sebagian besar kota besar, seperti Jakarta, Surabaya atau Bandung, rata-rata penduduk menghasilkan sekitar 0,8 hingga 1,2 kg sampah per hari. Totalnya mencapai puluhan juta ton per tahun. Tapi, apa hubungannya dengan kebiasaan masyarakat? Salah satu hal yang sering kita lihat adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai, selokan atau bahkan pinggir jalan. Bukan karena tidak mau bersih, tapi seringkali karena kurangnya akses ke tempat pembuangan sampah yang layak dan kesadaran tentang dampak jangka panjang. Kalian yang tinggal di kota besar, pernah lihat kan kondisi sungai di sekitar rumah? Komen aja ya kalau pernah. Lanjut nih pembahasan. Ada kebiasaan unik yang juga berpengaruh loh. Misalnya, di beberapa daerah, tradisi acara rakyat atau hajatan seringkali menghasilkan banyak sampah sekali pakai. Mulai dari piring plastik, gelas kertas, hingga kemasan makanan yang langsung dibuang setelah acara selesai. Padahal, banyak juga komunitas yang sudah mulai mengubah kebiasaan ini dengan menggunakan peralatan makan yang bisa digunakan kembali. Kalian pernah ikutan acara hajatan yang menerapkan konsep zero waste atau malah yang masih banyak menghasilkan sampah? Ceritain di kolom komentar Don. Dan kalau kamu punya ide bagaimana mengubah kebiasaan ini, jangan sungkan untuk berbagi ya. Naik ke peringkat ke-9, Mesir, dengan skor kotor $69,95. Banyak orang menyangka Mesir hanya terkenal dengan piramida dan situs bersejarah yang megah. Tapi tahukah kamu bahwa polusi udara di Kairo bisa mencapai tingkat yang sangat berbahaya? Konsentrasi PM2.5 di kota ini seringkali melampaui batas aman WHO hingga 5 kali lipat. Kebiasaan masyarakat yang menjadi faktor utama adalah penggunaan kendaraan bermotor tua yang banyak, mengeluarkan asap hitam, serta kebiasaan membakar sampah di tempat terbuka, terutama di daerah pemukiman kumuh. Selain itu, Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan juga terancam karena pembuangan limbah domestik dan industri secara tidak terkontrol. Ada yang pernah merasakan kondisi udara di Kairo atau melihat kondisi Sungai Nil langsung? Komen aja bagaimana kesan kamu. Ada kebiasaan menarik dari masyarakat Mesir yang juga berkaitan dengan masalah kebersihan loh. Misalnya, tradisi membeli makanan dari pedagang kaki lima yang seringkali menggunakan kemasan sekali pakai dan tidak memiliki tempat sampah khusus, sehingga sampah mudah menumpuk di jalanan. Namun, belakangan ini, banyak warga muda Mesir yang mulai membentuk komunitas kebersihan yang rutin membersihkan area wisata dan jalanan. Bahkan mereka membuat konten kreatif di media sosial untuk mengajak orang lain ikut berpartisipasi. Kalian pernah melihat konten serupa atau punya ide kreatif untuk mengajak orang lain peduli dengan kebersihan? Share aja ya di komentar. Peringkat ke-8 kita berkunjung ke negara dengan pegunungan indah, Nepal, dengan skor kotor $60,65. Banyak orang menyangka Nepal hanya terkenal dengan keindahan Himalaya dan tempat wisata spiritual seperti Kathmandu. Tapi Nepal menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah dan sanitasi. Tahukah kamu bahwa hanya 60% penduduk Nepal yang memiliki akses ke sanitasi yang layak? Kebiasaan masyarakat yang menjadi masalah adalah pembuangan tinja di luar ruangan yang masih terjadi di sebagian besar daerah pedesaan, yang menyebabkan pencemaran sumber air. Selain itu, wisatawan yang datang ke daerah pegunungan juga seringkali meninggalkan sampah karena kurangnya fasilitas pengelolaan sampah di lokasi wisata. Kalian yang pernah naik gunung di Nepal atau berkunjung ke sana, pernah lihat kondisi kebersihan di sana? Ceritain dong. Mari kita lihat lebih dalam kebiasaan masyarakat Nepal ya. Di beberapa daerah,
tradisi membuang sampah ke sungai atau lembah dianggap sebagai hal yang biasa karena mereka beranggapan alam akan membersihkan sampah tersebut. Tapi sekarang banyak komunitas lokal yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengubah pandangan ini. Mereka mengadakan pelatihan tentang daur ulang dan membuat tempat pembuangan sampah yang ramah lingkungan di desa-desa. Ada yang pernah ikut kegiatan sosial atau sukarela untuk membersihkan alam di negara mana saja? Komen aja pengalaman kamu ya. Peringkat ke-7 jatuh ke Republik Demokratik Kongo dengan skor kotor 61,5 dolar. Negara dengan hutan hujan terluas kedua di dunia ini menghadapi masalah pencemaran yang kompleks. Tahukah kamu bahwa polusi udara di kota besar seperti Kinshasa disebabkan oleh aktivitas industri yang tidak terkelola dan penggunaan bahan bakar yang tidak bersih seperti kayu bakar dan batu bara? Kebiasaan masyarakat yang berpengaruh adalah ketergantungan pada bahan bakar tradisional untuk memasak dan pemanasan, yang tidak hanya menyebabkan polusi udara, tapi juga merusak hutan. Ada yang tahu tentang dampak pertambangan di Kongo? Share pengetahuan kamu di komen ya. Lanjut pembahasan nih. Ada kebiasaan unik dari masyarakat Kongo yang juga berkaitan dengan masalah kebersihan loh. Misalnya, tradisi membuang sampah ke sungai atau lembah dianggap sebagai hal yang biasa, karena mereka beranggapan alam akan membersihkan sampah tersebut. Tapi sekarang banyak komunitas lokal yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengubah pandangan ini. Mereka mengadakan pelatihan tentang daur ulang dan membuat tempat pembuangan sampah yang ramah lingkungan di desa-desa. Ada yang pernah ikut kegiatan sosial atau sukarela untuk membersihkan alam di negara mana saja? Komen aja pengalaman kamu ya. Lanjut meningkat ke peringkat ke-6, Irak, dengan skor kotor 63,95 dolar. Setelah mengalami konflik bertahun-tahun, Irak menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan. Tahukah kamu bahwa polusi udara di Baghdad seringkali mencapai tingkat yang sangat berbahaya karena puing-puing perang yang terbakar, kendaraan tua dan industri yang rusak? Kebiasaan masyarakat yang muncul akibat konflik adalah pembuangan limbah perang dan sampah sembarangan karena tidak ada sistem yang berfungsi dengan baik untuk menangani mereka. Ada yang pernah membaca atau melihat kondisi lingkungan di Irak setelah konflik? Ceritain pendapat kamu di komen ya. Mari kita lihat kebiasaan masyarakat Irak yang berkaitan dengan masalah ini. Di beberapa daerah, warga sudah mulai belajar membuat bahan bakar alternatif dari sampah organik dan mengadakan kegiatan membersihkan puing-puing perang bersama-sama. Mereka juga mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan sejak dini, karena mereka tahu bahwa masa depan negara mereka tergantung pada generasi muda. Kalian pernah mengajak anak-anak atau saudara muda untuk peduli dengan lingkungan? Komen aja cara kamu melakukannya ya. Peringkat ke-5 kita berkunjung ke negara terbesar di Afrika, Nigeria, dengan skor kotor 68,75 dolar. Nigeria menghadapi masalah polusi udara dan air yang parah. Tahukah kamu bahwa kota Lagos adalah salah satu kota dengan polusi udara tertinggi di dunia dengan konsentrasi PM2.5 yang seringkali 7 kali lipat batas aman WHO. Kebiasaan masyarakat yang menjadi faktor utama adalah penggunaan generator listrik yang banyak mengeluarkan asap berbahaya karena pasokan listrik yang tidak stabil. Selain itu, pembuangan limbah minyak dari aktivitas pertambangan juga merusak lautan dan perairan pesisir yang berdampak pada mata pencaharian nelayan lokal. Ada yang pernah ke Nigeria atau tahu tentang masalah polusi minyak di sana? Share aja informasi kamu ya. Ada kebiasaan unik dari masyarakat Nigeria yang juga berpengaruh loh. Misalnya, tradisi acara pernikahan dan ulang tahun yang besar-besaran seringkali menghasilkan banyak sampah sekali pakai, dan banyak pedagang yang menjual makanan dengan kemasan plastik yang tidak bisa terurai. Tapi sekarang banyak warga muda Nigeria yang mulai menggerakkan gerakan daur ulang untuk uang. Mereka mengumpulkan sampah plastik dan menjualnya ke pabrik daur ulang, yang tidak hanya membersihkan lingkungan, tapi juga menghasilkan pendapatan tambahan. Kalian pernah coba menghasilkan uang dari sampah atau daur ulang barang bekas? Komen aja pengalaman kamu ya. Peringkat keempat kita ke India dengan skor kotor 70,7 dolar. India menghasilkan lebih dari 62 juta ton sampah per tahun. Angka yang sangat besar kan? Tahukah kamu bahwa Sungai Ganga, yang dianggap suci oleh miliaran umat Hindu, adalah salah satu sungai terpolusi di dunia? Kebiasaan masyarakat yang menjadi masalah adalah pembuangan limbah domestik, jenazah hewan, dan sampah ke sungai karena dianggap sebagai bagian dari tradisi spiritual. Selain itu, polusi udara di kota seperti Delhi seringkali mencapai tingkat berbahaya akibat kendaraan bermotor, industri dan pembakaran jerami di daerah pedesaan.
Kalian yang pernah ke India atau melihat kondisi Sungai Ganga langsung, ceritain kesan kamu di komen ya. Mari kita bahas lebih dalam ya. Meskipun ada masalah, banyak komunitas di India yang mulai mengubah kebiasaan ini. Misalnya, ada kelompok yang rutin membersihkan Sungai Ganga dan mengajarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai suci mereka. Selain itu, gerakan Swachh Bharat Abhiyan-nya atau gerakan India bersih yang digagas pemerintah juga berhasil mengubah kebiasaan miliaran orang untuk menggunakan toilet yang layak dan tidak membuang sampah sembarangan. Kalian pernah ikut gerakan kebersihan serupa di daerah kalian? Komen aja bagaimana hasilnya ya. Peringkat ketiga kita ke Chad dengan skor kotor $72,75. Chad adalah negara dengan konsentrasi PM2.5 tertinggi kedua di dunia. Rata-rata tahunan mencapai 89,7 mikrogram per meter kubik. Tahukah kamu bahwa sebagian besar polusi udara di Chad disebabkan oleh angin debu yang membawa pasir dari gurun Sahara?